Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah dengan judul Diare pada Anak dan Rehidrasi. Nah, untuk diare sendiri definisinya adalah perubahan konsistensi tinja menjadi lebih lembek atau cair dan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Perubahan konsistensi dibanding biasanya lebih mengindikasikan diare dibandingkan dengan frekuensi BAB terutama pada bayi. Untuk klasifikasi diare pada anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, dan diare persisten jika diare berlangsung 14 sampai 30 hari. Dan diare kronis jika diare berlangsung lebih dari 30 hari atau 1 bulan. Kemudian untuk epidemiologinya, diare pada anak itu masih menjadi penyebab kematian kedua pada anak usia di bawah 5 tahun. Ini berdasarkan data WHO 2020. Kemudian di Indonesia sendiri berdasarkan dari data Kemenkes pada tahun 2019 kematian anak usia 0 sampai 11 bulan penyebab keduanya itu karena diare yaitu sebesar 12,1% dan penyebab pertama yaitu pneumonia 15,9%. Sedangkan pada anak usia 12 sampai 59 bulan diare ini menjadi penyebab kematian pertama, yaitu 10-7% berdasarkan data Kemenkes tahun 2020. Sehingga di sini kompetensi tata laksana diare pada anak ini untuk dokter umum adalah 4B. Artinya adik-adik harus bisa menangani diare pada anak secara baik dan benar ya, sampai sembuh istilahnya jika diarenya itu tidak ada komplikasi. Kemudian penyebab diare di dunia pada tahun 2020 adalah rotavirus. Di Indonesia juga penyebab terbanyak diare itu juga sama virus rotavirus. Kemudian bagaimana dengan etiologinya? Yaitu disebabkan karena infeksius dan non-infeksius. Untuk yang infeksius bisa karena infeksi virus, bakteri, atau parasit. Sedangkan pada penyebab non-infeksius bisa karena intoleransi laktosa, alergi makanan, malabsorpsi, atau irritable bowel disease. Kemudian untuk patofisiologi diare sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama osmotik, sekretorik, dan inflamasi. Ini adalah ketiga perbedaan tipe ini adalah 3 perbedaan dari masing-masing tipe, yaitu mulai dari osmotik, mekanismenya yaitu zat-zat osmotik misalnya gula, laktosa itu tidak bisa diserap sempurna sehingga dapat menarik air ke lumen usus dan menyebabkan BAB cair. Penyebabnya biasanya karena intoleransi laktosa, malabsorpsi karbohidrat, atau overfeeding formula dan penggunaan obat pencahar osmotik. Ini biasanya pada diare yang tipe osmotik ini akan berhenti pada saat anak dipuasakan dan fesesnya itu biasanya berbau asam. Kemudian untuk tipe diare yang sekretorik ini disebabkan karena rangsangan langsung pada enterosit di lumen usus sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat. Nah, ini penyebabnya bisa karena kolera, enterotoksik E. coli, atau rotavirus. Dan pada diare ini, diare anak tidak akan berhenti meskipun dipuasakan. Dan ciri khasnya itu, fesesnya itu sangat cair ya, jarang disertai ampas. Atau pada kolera itu biasanya fesesnya itu seperti air cucian beras ya, benar-benar cair, tidak ada ampasnya. Kemudian tipe diare yang ketiga yaitu adalah inflamasi. Ini terjadi karena kerusakan mukosa usus akibat dari invasi dari patogen, sehingga terjadi eksudasi cairan, darah, protein, dan leukosit. Penyebabnya bisa Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli, Entamoeba, atau irritable bowel disease.
Nah, ini ciri khasnya fesesnya itu selalu diikuti darah atau lendir. Kemudian pada pemeriksaan fisik biasanya anak juga ada nyeri perut atau perutnya agak keras atau tenismus dan bisa muncul gejala demam. Ini adalah kondisi normal usus, fili ususnya masih bagus, normal. Ini adalah kondisi lumen usus pada kondisi diare, yaitu terjadi destruksi enterosit karena rotavirus, Shigella sehingga absorpsinya berkurang. Nah, kemudian lanjut ke menentukan derajat dehidrasi pada anak diare. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diare tanpa dehidrasi. Ini anaknya masih aktif, sadar baik, mata tidak cekung, masih mau minum atau menyusu, dan turgor kulitnya kembali normal, kurang dari 2 detik. Sedangkan pada anak yang mengalami diare derajat dehidrasi ringan sedang, ini kehilangan cairan sekitar 5-10% dari total cairan tubuhnya. Anak biasanya sudah tampak rewel, gelisah, matanya sudah tampak cekung atau cowong. Kemudian anak tampak haus atau ingin minum terus. Jadi anaknya itu seperti tanpa kehausan. Dan turgor kulitnya kembali lambat lebih dari 2 detik. Dan untuk derajat dehidrasi berat, ini anak kehilangan cairan lebih dari 10% dari total cairan tubuhnya. Biasanya anak ini sudah tampak lemas, bahkan tidak sadar, biasanya tampak mengantuk ya, atau somnolen. Matanya sudah sangat cekung dan kalaupun menangis itu biasanya sudah tidak keluar air mata. Anak sudah tidak bisa minum atau udah males minum ya, dan biasanya mukosa bibir dan mulutnya itu juga sudah tampak kering. Dan pada pemeriksaan turgor kulit itu kembalinya sangat lambat, lebih dari 3 detik. Nah, untuk diagnosis diare itu berdasarkan dari anamnesis. Yang pertama, yang ditanyakan frekuensinya berapa, lamanya diare, warna BAB-nya, ada lendir atau darah, makanan yang terakhir dimakan, atau riwayat perjalanan. Kemudian, dari pemeriksaan fisik, menilai tanda dehidrasi, status gizinya gimana, apakah ada tanda invaginasi, yaitu biasanya tampak massa intraabdominal atau keras ya di perut kayak benjol gitu itu biasanya bisa merupakan tanda invaginasi. Kemudian tinja pada invaginasi itu tinja BAB-nya atau tinjanya itu hanya lendir dan darah, udah nggak ikut tidak ada tinjanya lagi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ini adalah dilakukan feses lengkap. Untuk kultur feses dan elektrolit ini tidak selalu dilakukan secara rutin, yaitu pada indikasi-indikasi tertentu. Misalnya pada anak yang mengalami dehidrasi ringan sedang atau berat, itu juga dicekkan elektrolit untuk mengetahui apakah ada gangguan elektrolit karena anak sudah mengalami dehidrasi. Kemudian untuk tata laksana diare pada anak ini menggunakan 5 pilar berdasarkan WHO atau UNICEF ya. Nah, ini yang pertama adalah rehidrasi oral, yang kedua diberikan zinc selama 10-14 hari, yang ketiga ASI dan empasi tetap diberikan, yang keempat pemberian antibiotik selektif sesuai indikasi, yaitu hanya diberikan pada diare yang disebabkan karena infeksi bakteri atau parasit ya. Dan yang kelima ini yang penting juga yaitu memberikan nasihat dan edukasi pada orang tua. Nah, untuk tata laksana diare tanpa dehidrasi itu menggunakan rencana terapi A, yaitu dilakukan pengobatannya di rumah, berikan cairan lebih banyak dari biasanya, yaitu biasanya menggunakan oralit atau cairan yang rumah tangga yang ada di rumah, misalnya air tajin, kuah sayur, sop, dan lain-lain. Untuk anak usia di bawah 2 tahun itu bisa diberikan 50-100 mili setiap kali diare atau untuk anak usia di atas 2 tahun itu diberikan 100-200 mili setiap kali anak BAB atau diare.
Dan jangan lupa memberikan KIE tanda bahaya kepada orang tua. Kapan anak ini perlu dibawa kembali ke rumah sakit? Yang pertama, jika anak tidak bisa minum atau makan. Yang kedua, muncul demam tinggi. Yang ketiga, diare atau BAB anak menjadi bertambah sering atau disertai darah. Yang keempat, anak disertai muntah terus-menerus. Dan yang terakhir, anak menjadi lemas atau tidak sadar. Ini wajib di KIE-kan atau diedukasi kepada orang tua anak ya, tentang tanda bahaya. Kemudian yang kedua, untuk tata laksana diare akut untuk tata laksana diare dehidrasi ringan sedang, yaitu menggunakan rencana terapi B. Ini dilakukan di fasilitas kesehatan, yaitu dengan menggunakan rehidrasi oral dengan oralit dengan dosis 75 mili per kilogram berat badan dalam 3 jam pertama. Jika BB anak tidak diketahui, maka menggunakan perkiraan dari usia anak. Anak usia di bawah 1 tahun diberikan 400 sampai 700 mili dalam 3 jam. Untuk anak usia 1 sampai 2 tahun diberikan 700 sampai 900 mili dalam 3 jam. Dan untuk anak usia 2 sampai 5 tahun diberikan 900 sampai 1400 mili dalam 3 jam. Kemudian untuk terapi diare dengan dehidrasi berat ini menggunakan rencana terapi C. Ini wajib dirawat di pelayanan kesehatan, yaitu baik puskesmas maupun rumah sakit. Menggunakan rehidrasi intravena, yaitu pilihan cairannya bisa memilih Ringer Lactat atau NaCl 0,9%. Untuk rehidrasi yang pertama diberikan 30 mili per kilogram berat badan dalam 1 jam untuk anak usia di bawah 12 bulan dan untuk anak usia di atas 12 bulan diberikan dalam 30 menit. Kemudian rehidrasi selanjutnya diberikan 70 mili per kilogram berat badan dalam 5 jam untuk anak usia di bawah 1 tahun dan untuk anak usia di atas 1 tahun itu diberikan dalam 2,5 jam. Nah, ini adalah alur atau bagan tata laksana diare dengan dehidrasi berat, yaitu mengikuti arah panah ya. Ini ada yang pertama, dapatkah saudara memberikan cairan intravena? Nah, misalnya bisa diberikan cairan intravena, maka diberikan dengan rumus yang tadi ya, 30 mili per kilogram berat badan, kemudian yang kedua 70 mili kilogram kilogram berat badan. Ini dari rehidrasi yang pertama dan yang kedua itu evaluasinya adalah denyut nadi. Jadi adik-adik nanti di tempat tugasnya masing-masing sebagai dokter umum itu nadinya diraba setelah rehidrasi yang pertama ini 30 mili per kilogram berat badan. Diraba nadinya masih teraba lemah atau sudah kuat, misalnya sudah teraba kuat, maka dilanjutkan dengan rehidrasi yang kedua 70 mili per kilogram berat badan. Namun, misalnya nadinya masih teraba lemah atau bahkan tidak teraba, maka diulangi lagi pemberian rehidrasi yang pertama 30 mili per kilogram berat badan. Setelah itu dievaluasi setiap 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian misalnya anak tidak bisa terpasang cairan intravena, maka ini lanjut panah yang ke ini ya. Adakah terapi terdekat dalam 30 menit, yaitu misalnya dari tempat tugas adik-adik, puskesmas atau tempat praktek atau klinik. Misalnya ada ke tempat rumah sakit, itu butuh waktu nggak lebih dari 30 menit, maka pasien ini harus segera dirujuk untuk mendapatkan terapi intravena. Dan misalnya ternyata rumah sakit rujukannya itu jauh, lebih dari 30 menit atau 1 jam lebih, maka adik-adik harus menggunakan pipa nasogastrik untuk rehidrasi ya. Yaitu mulai rehidrasi menggunakan pipa nasogastrik dengan oralit dengan dosis 20 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian dilakukan evaluasi setiap 1-2 jam. Nah, misalnya bagaimana dok? Misalnya pipa nasogastriknya nggak ada atau ukurannya tidak sesuai. Nah, maka dilihat apakah pasien atau anak itu masih bisa minum nggak. Gitu kan, misalnya masih bisa minum, maka rehidrasinya mulai dari melalui mulut ya dengan oralit dosisnya sama 20 mili per kilogram berat badan dan dievaluasi setiap 15 sampai 30 menit. Kemudian
Untuk pemberian zinc, ini dosisnya untuk anak usia di bawah 6 bulan diberikan 10 mg, dan untuk anak usia di atas 6 bulan diberikan 20 mg. Ini tujuan pemberian zinc ini adalah untuk memperpendek lamanya diare, mengurangi tingkat keparahan diare, dan mencegah terjadinya diare kembali dalam 2-3 bulan berikutnya. Kemudian untuk antibiotik hanya diberikan jika ada indikasi. Sebagian besar diare disebabkan oleh rotavirus dan tidak perlu antibiotik. Nah, ini adalah antibiotik yang bisa diberikan pada diare dengan kondisi tertentu ya, kondisi khusus, yaitu yang disebabkan karena kolera. Itu antibiotik pilihannya adalah tetrasiklin dengan dosis 12,5 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari selama 3 hari. Kemudian karena Shigella itu bisa diberikan ciprofloxacin, dan untuk amobiasis diberikan metronidazole dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan, dan untuk diare yang disebabkan karena oleh giardiasis itu juga diberikan metronidazole. Untuk pencegahan diare bagaimana? Yaitu berikan ASI eksklusif secara 6 bulan, biasakan cuci tangan pakai sabun, air minum bersih, dan diberikan imunisasi terutama rotavirus, terutama vaksin rotavirus dan campak. Untuk komplikasi, misalnya itu terjadi dehidrasi berat, bisa menjadi shock, malnutrisi, gangguan tumbuh kembang, dan kematian jika terlambat ditangani. Untuk kesimpulan, diare masih menjadi masalah kesehatan. Virus merupakan penyebab terbanyak, yaitu rotavirus. Penggunaan antibiotik hanya sesuai indikasi. Perlu membedakan etiologi virus dengan bakteri atau parasit. Pemeriksaan laboratorium tidak rutin dilakukan. Terima kasih.